Sambil kita nunggu, kita cek penugasan yang belum selesai. Nah, silakan disimak baik-baik. Nah, terlihat ya slide-nya ya. Slide ya. Tampilannya. Kita cek kelas 8A dulu. Ustadz berharap sudah lengkap ya. Oke. Nah, oke. Wah, ini kita Kenapa matikan nih? coret-coretnya. Nah, Mana nih? kenapa nih? Oh, Tunggu. clear. Oke. Nah, ini kita cek dari yang atas dulu. Ini udah clear. Ini belum. Ini hari ini. Sorry. Nah, masih ada. Yang sudah Ustadz nilai ada 17. Ini bisa antum lihat di sini. Nah, ini kan nilainya ada yang di bawah KKM. Nah, silahkan antum cek. Nah, ini yang 00 ini tidak melampirkan screenshotannya. Silahkan dicek. Diklik linknya lagi. Link ini. Nanti masuk antum ke dalamnya lagi. Nah, silahkan dilampirkan. Nah, bagi yang di bawah 80, silahkan nanti di remedial. Ya, kalau nilainya mau antum perbaiki, silakan. Nanti akan Ustadz naikkan kalau remedialnya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Tapi kalau nilainya lebih jelek, nanti Ustadz ambil yang lebih tinggi. Ya. Nah, Yusuf, apa nih Yusuf? Nah, Ustadz chat kada dibalas-balas di sini. Kada ingat di itu apa di screenshot bener. Nah, silakan ya. Nanti kalau misalkan kada ada lagi Ustadz ini anunya nilainya aja kerjain ulang nggak apa-apa. Ya. Nah, Ustadz berharap ini jangan sampai masuk ke rapot ya nilai yang di bawah-bawah KKM ini. Silahkan nanti diperbaiki. Nah, seperti itu. Nah, terus yang ini kan Ustadz belum nilai aja, dia sudah ngerjain. Nah, sudah ada nilainya di situ. Nah, jangan lupa yang dilampirin itu adalah skornya. Kan ketika kalian sudah selesai, itu ada ucapan terima kasih. Nah, terus sama kalau remedial. Nah, ini kan skor nih. Nah, yang dilampirkan ini bukan yang kalian lampirkan itu ucapan yang terima kasih itu. Nggak ada skornya di situ. Nah, jadi kalian klik lihat skor, baru nanti muncul skor seperti ini. Kalian screenshot, baru kalian lampirkan. Nah, kalau kalian remedial, nah langsung di lihat skor misal remedial, baru kembali klik link yang sudah Ustadz lampirkan di di pomnya yang ini. Nah, jadi silahkan langsung dikerjain remedialnya. Nah, kayak ini si Imam lo nih. Nah, kada ada lampirannya. Apa nih? Kita kembalikan dulu. Sudah anak kirim tuh SS-nya. Nah, yang ini Ustadz anggap belum ngerjain ya. Jadi silahkan nanti dilengkapi ya, mumpung masih ada waktu. Ya kan, Ustadz berikan terus loh kesempatan buat antum remedial. Nah, kayak ini nih. Ustadz kan kalau sudah antum kumpul ulang, nanti tinggal Ustadz update nilainya. Nah, ini 95, tinggal Ustadz ganti. Nanti, 95. Sudah, kalau sudah Ustadz kirim ke kalian, sudah ada nilainya, tidak perlu lagi antum kembalikan ke Ustadz ya. Nih, kayak ini Ustadz sudah nilai yang di atas KKM. Antum kirim ulang misalkan, ya udah usah. Kecuali nilai antum mau antum perbaiki, monggo silakan. Mumpung linknya masih bisa diakses. Ya kan? Ini kan linknya masih bisa diakses nih. Nah, artinya masih ada kesempatan buat antum. Ini sudah dilihat semua ya, nama-namanya ya. Antum sebenarnya bisa juga lihat nilai antum masing-masing di sana. Ada nggak nilainya? Si siapa yang Ustadz baru nilai tadi?
Yusuf, ada nilainya nggak? Apa, Ada Sat? kan? Nilainya kah? Ya, Bentar. antum. Sudah. Ada kan terlihat nilai antum? Dinilai Oh, 95. dinilai. Oh, ada nilainya. Nah, Nah, jadi antum bisa melihat kalau ternyata antum di bawah KKM. Oke, kita pindah ke yang berikutnya, yang tugas berikutnya. Kita hari ini review materi dan review penugasan. Sama masuk sebentar nanti materi. Nah, ini yang kita Zoom. Yang Zoom ini bagi yang kemarin tidak ikut silakan ikuti apa siaran ulangnya atau rekaman ulangnya. Nah, kerjain feedbacknya. Nah, ini masih ada yang belum ngerjain. Nih, Pardan termasuk nih. Nah, tugasnya apa kemarin? Coba kita cek yang lain. Nah, ini mencocokkan. Nah, ini cuman Ustadz kasih centang karena nilainya langsung Ustadz tulis. Tidak Ustadz tulis di sini. Nah, ngerjain ini kemarin. Rasanya sudah ada di lampiran. Nah, ini feedbacknya. Jadi tonton dulu materinya, baru nanti kerjain feedbacknya. Nah, ini yang baru menyelesain. Ini belum Ustadz Anu. Nah, si Nabi, kada ada lampirannya. Kada Ustadz nilai nih nanti nih. Nah, Angga, Rasya, Imam, Alden, Fardan, sisanya udah. Ya, insya Allah yang bercentang ini 100 semua. Amin. Nah, terus kita cek lagi. Ini sudah. Yang ini, yang part satunya nih. Ini masih ada 4. Tugasnya apa kemarin? Silahkan menyimpulkan dari video pembelajaran yang Ustadz tayangkan. Nah, di komentari di kolom YouTube-nya. Nih, kayak contoh nih, lalu di screenshot dan lampirkan. Nah, kadang petunjuk seperti itu antum harus ikuti ya, supaya memudahkan Ustadz dalam melakukan penilaian. Nih, contoh si Fardan Arpa nih. Nah, dia menyimpulkan. Nah, baru di screenshotnya bahwa dia telah mengikuti pembelajaran ini. Nanti akan Ustadz nilai. Nah, ini bagi yang mengikuti 100 semua dapat. Bagi yang tidak mengikuti ya tidak ada nilainya. Nah, meskipun terlambat tetap Ustadz tulis 100. Disambil panjang banana. Tapi meskipun kayak gini tetap Ustadz nanti tulis 100. Meskipun tidak bisa melampirkan foto misalkan. Dia ada usaha mengerjakannya di private chat. Tidak apa-apa. Nanti Ustadz hargai itu. Daripada tidak ngerjain sama sekali kan. Nih. Zoom. Belum. Nah, bagi yang belum, si Alden, Imam, Rasya, Albaba ada nggak nih? Nah, silahkan nanti dikerjain ya. Kita kembali lagi yang di bawahnya. Ini sudah. Yang remedial ini fungsinya meremedial penugasan yang sebelumnya, dari PTS ke sebelumnya. Nah, jadi dari antum kelas 8 sampai PTS, nah nanti perbaikannya di sini Ustadz ambil. Jadi kalau nilai antum misalkan ada yang rendah, silahkan nanti diperbaikinya di sini. Nah, bagi yang PTS ke atasnya sampai hari ini, itu silahkan antum kerjakan di sini. Nggak apa-apa, diulang. Ya. Tapi kalau dari PTS ke bawah, nih, kayak misalkan dari PTS ke bawah, nih, silahkan nanti kerjakan yang ini. Nanti akan Ustadz perbaiki. Nah, ini ada satu yang baru nih, si Gozi. Tapi tak ada juga lampirannya apa yang Ustadz nilai, kan?
Oke, clear ya, kelas 8A ya. Clear? Clear. Oke, clear. Nah, terus juga untuk tugas keterampilan pada kali ini, itu Ustadz ambil dari antum yang mengarang waktu peristiwa pemberontakan PKI. Nah, coba kita cek yang mengerjakan siapa. Bagi yang belum mengerjakan, silahkan dikerjakan. Yang di hari Sabtunya. Nah, ini. Nanti akan Ustadz ambil di sini nilainya. Bukan nilainya sih, penugasannya. Nanti Ustadz nilai manual. Nah, jadi bagi yang sudah mengerjakan, terima kasih. Bagi yang mau memperbaiki, silahkan. Nah, ini. Nah, kemarin ikuti petunjuknya. Ya, nah diikuti petunjuknya. Kalian cari informasi yang mau kalian masukin. Nah, terus lengkapi. Ini bentuknya tulisan, berarti dalam bentuk mengarang di buku tulis. Nah, bisa alur maju, alur mundur, atau gabungan dari keduanya. Nah, usahakan ceritanya satu halaman dengan posisi gambar potret. Jangan terbalik-balik. Nanti monitor Ustadz terbalik-balik juga membaca. Ya. Nah, jadi bentuknya potret berdiri seperti ini nih. Jadi enak dibacanya. Jangan antum foto kayak gini atau terbalik malah. Itu menyulitkan Ustadz membacanya. Nah, pastikan di lembar cerita memuat nama lengkap dan kelas kalian. Nah, diupload di GCR-nya. Nanti Ustadz ambil di sini ya. Yang belum mengerjakan nih, silahkan dikerjakan. Yang ini tidak ada lampirannya, monggo. Nah, yang ini silahkan disalin ke bukunya. Ya, pakai Word boleh nggak, Ustadz? Tulis tangan saja sambil latihan senam jarinya, ya. Nanti kaku lagi. Satu halaman tuh sebentar ya kalau ditulis, ya kan? Ya paling lama 15 menit lah nulis satu halaman itu. Apalagi ya, jadi langkah-langkahnya kalian tinggal searching dulu materinya, nanti dari berbagai sumber kalian ceritakan peristiwanya, baru kalian salin, kalian kembangkan dengan bahasa kalian sendiri. Dicatat ya ini ya. Kapan deadline-nya Ustadz? Sampai sebelum pembahasan kisi-kisi. Nanti pembahasan kisi-kisi pekan pertama di bulan Desember. Nah, nanti kita bahas kisi-kisi. Otomatis Ustaz harap nilai keterampilan dan nilai kognitifnya udah clear ya. Nah, sekarang kita pindah ke kelas 8B. Tadi 8A, 8B. Yang 8B silahkan disimak baik-baik. Oke, untuk yang ulangannya clear semua ini. Mantap. Karena satu akun ini Razaka ini 2 akun dia. Nah, jadi ini sudah clear ya. Cuman apakah clearnya cuman turun in atau tidak ada lampirannya? Nah, banyak yang nol juga ternyata. Nah, jadi silakan antum cek. Nah, kalau misal kayak Abror nih, oh kelupa Ustadz. Ya. Maka dia lampirkan, nanti akan Ustadz update. Ya. Nah, Baru aja bro balas si itu. Abror 45 masih remedial Abror. Silahkan dikerjakan ulang. Ya. Nah, nanti Ustadz perbaiki lagi nilainya. Nah, terus sama Ya, ini Aidil, Ferdi. Nah, kalau nilainya di bawah 80, antum cek, kerjain ulang, baru nanti diupload screenshot-annya. Nah, kalau nilai antum 80, mau antum perbaiki, monggo silahkan. Ya, Ustadz ulun mau minimal 90 misalkan supaya rapot ulun nanti bagus, monggo silakan. Ya. Oke, nah ini masih banyak yang di bawah KKM. Kita kembali untuk yang ini tugas yang yang nge-zoom, yang feedbacknya mencocokkan. Ini Rian belum, ya. Jadi silahkan dilengkapi. Sisanya udah. Yang
part satunya ada si Jepri. Nah, Jepri belum ngerjain nih. Nah, kemarin yang menyimpulkan, yang menulis di YouTube-nya, tonton dulu link yang ada di YouTube ini, baru nanti disimpulkan di komentarnya, di screenshot. Nah, contoh nih. Di samping ujung kanan. Dikit jauh. Nah, yang remedial ada 5 orang yang tidak ngerjain. Ustadz harap yang tidak ngerjain ini memang nilainya bagus ya. Si Bayu, Dimas, Humam, sama si Jepri. Kalau nilainya ada yang jelek, dari awal masuk kelas 8 sampai PTS silahkan dikumpulkan. Nah, terus yang ulangan bab 2. Kelas 8A tadi kebahas nggak ini? Ulangan bab 2. Nah, yang ulangan bab 2 juga banyak yang masih di bawah KKM. Aduh, sedih Ustadz lihatnya nilai ini. Ini asal-asalan kah ngerjain atau gimana? Nggak ada yang tuntasnya. Nah, nggak ada yang tuntasnya. Nggak ada yang tuntasnya gimana ini? Nah, jadi silakan nanti di remedial. Ya. Nah, ini kan cuma sekali akses. Nanti akan Ustadz buka aksesnya setelah Zoom ini selesai nanti ya. Sudahlah. Minuman yang di kulkas yang kemarin Abi beliin. Sama yang ini yang, oh ya, nih. Dari penugasan ini ke atas, ini bisa kalian perbaiki. Ya, ini kan yang terakhir PTS. Ya, yang dari sini ke atas, ini bisa diperbaiki. Kalau yang dari sini, kalau yang dari PTS ke bawah, ini diperbaikinya di yang remedial. Yang remedial tadi. Ya. Nih, yang remedial ini. Nah. Oke, kita kembali ke 8A. Tadi yang ulangan bab 2-nya belum. Dari 8A. Alhamdulillah. Siapa yang wahid tadi? Nah, ini yang ulangan bab 2. Nih masih banyak yang di bawah enggak ada yang ada satu nih. Ada yang dapat 91. Nah, si Yusuf. Wah, aplaus dulu dong buat si Yusuf. Si Yusuf dapat 91. Sisanya masih di bawah KKM. Bahkan ada yang dapat 7. Si Gozi, si Gozi baru ngumpul nih. Dapat berapa si Gozi nih? Dapat 70, masih remedial juga. Nah, jadi Ustadz harap nama-nama ini, si Rasa nih belum ngerjain nih. Mana si Rasa nih? Nah, jadi silahkan nanti dilengkapi ya di remedial yang belum tuntasnya. Astagfirullah, ya si Rasa. Oke. Nah, untuk sama Ustadz akan follow up di PPKN aja ya. Karena kan IPS sudah sama Ustadz Agus. Jadi kalau antum perbaikannya IPS, nanti sama Ustadz Agus. Nah, kalau sama Ustadz berharap yang PKN ini antum kelarkan. Ya, jangan sampai antum memasukkan nilai-nilai yang di bawah KKM ini nanti sampai ke rapotnya. Nanti orang tuanya lihat, waduh kenapa anak ulun Ustadz selama belajar di rumah semakin turun nilainya. Ya kan padahal Ustadz selalu memberikan kesempatan buat antum perbaiki. Tapi antum tidak gunakan. Kalau Ustadz dulu waktu SMA itu mau remedial itu kita harus bujuki gurunya.
Jadi, Bu, ulun remedial, Bu lah. Nah, antum Ustadz tawar-tawarin ya masih belum ngerjain juga. Jadi dulu itu kami, wah nilainya 40, 50, harus remedial nih. Datangin ibunya, Bu boleh Bu ya remedial, minta tugasnya yang mana harus kami kerjain. Nah, dulu kayak gitu, siswanya yang minta-minta tugas. Oke, Ustadz terasa clear untuk penugasannya. Ada yang ditanyakan kira-kira? Cukup? Nah, antum semua sudah lihat ya. Ustadz rekam juga, nanti kalau antum mau ngecek lagi silahkan ditonton rekamannya. Atau mau memastikan nilai tidak ada yang di bawah KKM, silahkan cek masing-masing di GCR-nya. Lalu klik yang topik PPKN, lalu dicek satu persatu nilainya. Sudah dinilai apa belum? Saya sudah ngumpulin apa belum? Nilainya udah di atas KKM apa belum? Gitu ya. Nah, sehingga nanti nilainya ya paling tidak di rapot itu di atas 8 lah. Jangan sampai kayak yang PTS kemarin masih ada yang di bawah KKM ya. Nah, hari ini kita akan mengulang sedikit materi dari bab 1. Jadi dari bab 1, bab 2 dan bab 3 akan kita ulang, nanti lanjut sebentar ke bab 4 ya. Ada yang masih ingat materi kita di bab 1 tentang apa? Yo, ada yang masih ingat nggak? Lutfi mungkin. Materi kita di Ah, bab 1 tentang apa? Yo, yo ambil bukunya. Tentang ideologi Pancasila. Jadi tentang dasar negara pada bab 1. Nah, bab 2-nya itu tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang bab 3-nya baru tata urutan perundang-undangan. Nah, bab 4-nya baru tentang kebangkitan nasional. Nah, kita mengulang sedikit mengenai ideologi Pancasila. Ada yang tahu ideologi Pancasila itu apa sih maksudnya? Yo, ideologi Pancasila itu apa sih? Siapa yang merumuskan? Disahkannya oleh siapa? Masih ingat? Yo. Jadi ideologi Pancasila itu adalah sebuah ideologi yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa kita, ya kan? Meskipun mengalami beberapa perubahan, contohnya, eh, ya silahkan Dimas, izin ke belakang ya ke toilet. Nah, contohnya seperti pada Piagam Jakarta, itu ada perubahan 7 kata yang hilang dalam sila satu pada Pancasila, ya kan, yang semula ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya itu dihilangkan sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja. Nah, terus dirumuskannya oleh badan apa? BPUPKI. Nah, dirumuskan terus ditetapkan oleh atau disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Diingat ya, nanti keluar lagi tuh untuk PAS-nya. Nah, ideologi Pancasila kemarin ada sebagai dasar negara, ada sebagai sumber dari segala sumber hukum, ada sebagai pandangan hidup bangsa, nah, dan ada sebagai jati diri bangsa Indonesia. Nah, kemarin sudah kita bahas satu persatu. Nah, antum nanti pelajari lagi itu secara mandiri ya. Nah, terus penting nggak sih sebenarnya ideologi Pancasila ini buat kita? Nah, tentu penting ya kalau dilihat dari aspeknya bisa kita lihat pemerintah itu perlu nggak sih sebuah ideologi? Tentu perlu ya, masyarakatnya juga perlu. Jadi pemerintah dan juga masyarakat atau rakyatnya itu perlu seperti itu.
Oke, itu di bab 1. Di bab 2 tentang undang-undang. Jadi bab 2 kemarin itu membahas mengenai Undang-Undang Dasar 1945 secara spesifiknya. Nah, kalau di bab 1 itu membahas tentang eh, ideologi Pancasilanya, maka di bab 2 itu lebih kepada pembahasan mengenai undang-undangnya. Jadi undang-undang, kedudukan undang-undang itu undang-undang dasar itu terhadap undang-undang di bawahnya bagaimana, melaksanakan dan mempertahankannya juga bagaimana. Nah, terus dari pengertian konstitusi, ya, konstitusi itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kalau yang tidak tertulis itu disebut dengan konvensi, kalau yang tertulis itu disebut dengan undang-undang dasar, ya kan? Nah, jadi konstitusi itu apa? Konstitusi itu adalah hukum tertinggi ya, yang menjadi pedoman bagi undang-undang yang ada di bawahnya. Apa konstitusi negara Indonesia? Yaitu adalah undang-undang dasar. Kalau konvensi tadi adalah konstitusi tidak tertulis. Oh, ternyata ada aturan yang tidak tertulis. Contohnya apa? Contohnya adalah sebelum 17 Agustus biasanya presiden itu melakukan pidato kenegaraan. Nah, pidato kenegaraan itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu adalah konstitusi secara tidak tertulis atau konvensi tadi. Nah, itu menjadi kebiasaan kenegaraan yang tidak dihilangkan dan tidak bertentangan. Nah, jadi itu sebagai konstitusi yang tidak tertulis. Nah, di bab 2 ya kemarin itu membahas lebih detail bagaimana sih perumusan naskah Undang-Undang 1945 sampai dengan penetapannya ya. Nah, fungsi, tujuan dan sifatnya juga kemarin kita bahas. Nah, fungsinya salah satu adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar itu sebagai alat kontrol kekuasaan juga. Bayangin kalau misalkan negara tidak punya aturan perundang-undangannya, maka kekuasaan dari presiden akan sangat kuat dan akan semena-mena terhadap rakyatnya. Nah, sifatnya undang-undang itu ada yang masih ingat, ada yang sifatnya tertulis, ya kan? Nah, ada yang singkat, supel, dan rigid. Nah, kalau singkat itu memuat aturan-aturan yang singkat, nanti akan dijelasin di undang-undang yang ada di bawahnya. Nah, terus supel. Supel itu artinya mudah untuk dipahami, tidak berbelit-belit bahasanya. Nah, kalau rigid itu sulit untuk dirubah. Nah, negara kita sudah 5 kali amandemen. Jangan sampai ini undang-undang dasar ketika berganti presidennya maka diotak-atik sesuka hatinya oleh pimpinan yang memimpin. Nah, makanya dibikin sulit untuk memperbaharui atau merubah undang-undang dasar itu. Kemarin juga kita bahas mengenai makna tiap-tiap alinea ya. Apa sih kaitannya antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan naskah proklamasi? Kemarin kita bahas kan? Nah, semoga antum masih ingat ya bahwa alinea 1, 2 dan 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat mengenai tentang nilai-nilai perjuangan atau keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka. Nah, sama dengan kaitannya proklamasi pada alinea pertama juga keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka. Baru alinea kedua dalam proklamasi itu menyatakan hal-hal yang harus dilakukan. Hal-hal yang harus dilakukan, pemindahan kekuasaan dan lain-lain itu harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu didetailkan lagi dalam alinea keempat dalam pembukaan undang-undang. Apa itu? Yaitu harus segera membuat sebuah undang-undang dasar. Nah, undang-undang dasar itu setelah itu kemarin undang-undang dasar pembukaannya dibuat, maka dalam tempo 60 hari harus sudah selesai. Nah, seperti itu ya. Lanjut kita ke bab 3. Ini kita review sebentar. Nanti 10 menit di akhir baru kita masuk di bab yang keempat. Masih ingat materi yang terakhir tentang tata urutan perundang-undangan? Nah, jadi kemarin di bab 3 kita membahas mengenai bagaimana sih sebuah undang-undang itu
ajukan. Jadi dari rancangan undang-undangnya siapa yang boleh mengajukan, ada lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Nah, presiden bisa mengajukan, DPR bisa mengajukan, DPD juga bisa mengajukan, tapi dalam hal kewenangan daerah. Nah, tapi kalau misalkan undang-undang itu tentang bukan kewenangan DPD, maka DPD tidak berhak untuk ikut dalam pengajuan RUU-nya. Nah, terus tata urutan perundang-undangannya masih ingat? Dari yang tertinggi apa kira-kira? Ada Undang-Undang 1945, ada TAP MPR, di bawah TAP MPR ada undang-undang, di bawah undang-undang ada Perpu. Makanya kemarin ketika Omnibus Law bermasalah, nah rakyat menuntut Perpu karena Perpu itu bisa menggantikan undang-undang. Ketika Perpu dibuat terus disetujui oleh DPR, maka undang-undang itu secara otomatis tidak berlaku. Di bawah Perpu ada peraturan pemerintah atau PP. Di bawahnya lagi ada peraturan presiden, di bawahnya ada perda provinsi, lalu ada perda kabupaten dan kota. Nah, kemarin juga sudah kita bahas mengenai masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut sampai mekanisme bagaimana sih pembentukan undang-undang tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Abror mungkin? Nabi? Gimana? Clear? Apa kecepatan Ustadz? Kita review aja ya. Ya namanya review kita harus cepat. Tuh, mix siapa itu? Nah, kita lanjut di bab 4. Di bab 4 itu silakan antum buka buku PPKN-nya. Itu tentang kebangkitan nasional sebelum 1908. Nah, jadi jadi pada masa 1908 itu kita udah merdeka belum? Belum ya. Nah, jadi masih masa penjajahan. Nah, jadi masih masa penjajahan Belanda pada saat itu. Nah, terus rakyat Indonesia itu bagaimana sih kondisinya sebelum kebangkitan nasional itu? Tentu sangat sangat menderita ya dengan masuknya penjajahan kolonial Belanda pada saat itu. Yang awalnya ini Ustadz siapkan dulu PPT-nya. Oke, terlihat ya? Iya. Oke. Jadi awal mulanya itu kan Belanda masuk ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Nah, akhirnya seiring waktu ternyata Indonesia ini potensinya sangat banyak sekali kekayaan alamnya. Akhirnya terjadilah penjajahan di Indonesia. Nah, terus yang menyebabkan terjadinya adu domba, kerja paksa, dan tanam paksa. Nah, ini juga seiring waktu ternyata pemerintah Belanda itu merasa bahwa kita sudah terlalu kayak gitu, terlaluan terhadap rakyat Indonesia. Nah, akhirnya mereka memberikan yang namanya politik balas jasa kepada rakyat Indonesia. Nah, tujuannya apa? Tujuannya awalnya adalah supaya mendapatkan tenaga kerja yang murah dari rakyat pribumi. Nah, sehingga pada saat itu dibangunlah sekolah, yang sekolah dasar, sekolah tingkat pertama, dan tingkat atas. Nah, dari situlah sekolah-sekolah itu muncul. Nah, ketika rakyat pribumi pada saat itu mengenyam pendidikan sampai juga dia disekolahkan tingkat kuliah. Nah, dan di situ muncullah rasa nasionalisme dari rakyat Indonesia sehingga dia merasa bahwa kok di negara kita sendiri kita terzolimi, kita
istilahnya itu jadi pembantu di negara kita sendiri. Nah, dari situlah muncul keinginan untuk bersatu membentuk sebuah organisasi. Nah, muncullah organisasi-organisasi pada saat kebangkitan nasional itu. Nah, organisasinya ada yang tahu organisasi apa aja? Ada organisasi ya, Syarikat Islam. Nah, yang semula adalah eh, Serikat Dagang Islam semulanya. Tapi karena supaya cakupannya lebih luas lagi, maka digantilah namanya menjadi Syarikat Islam. Nah, ini tokoh pelopornya adalah Cokroaminoto. Nah, lahir juga organisasi Budi Utomo yang dipelopori oleh Wahidin Sudirahusodo, ya kan? Yang tujuannya untuk kemajuan Jawa dan Madura melalui pendidikan yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Nah, ada juga Indisch Partik yang diketuai oleh yang dipelopori oleh tiga serangkai. Nah, ini biasanya sering nih keluar nih di soal-soal siapakah tiga serangkai eh, organisasi Indisch Partik. Boleh nih kalau mau dicatat ada Suwardi. Nah, tapi materi ini Ustadz sampaikan sekali lagi tidak keluar di PAS karena ini adalah materi semester genap. Jadi kita review sedikit saja dulu. Jadi yang keluar nanti di semester PAS Desember nanti bab 1, bab 2 dan bab 3 ya. Nanti ini kita bahas lebih detail lagi pada pertemuan berikutnya karena waktu kita juga sudah mepet ini. Tinggal 10 menit lagi. Nah, mungkin itu sekilas mengenai bab 4 nanti akan kita bahas di pertemuan pekan depan lebih detail. Nah, Ustadz berharap antum saat ini sudah siap ya untuk mengikuti PAS nanti, meskipun PAS-nya masih kurang lebih 3 minggu lagi. Jadi kita masih ada pertemuan 3 kali lagi. Satu pertemuan nanti buat kisi-kisi, pembahasan kisi-kisi, 2 pertemuan nanti, satu pertemuannya kita bahas bab 4, satu pertemuannya lagi kita boleh nanti diskusi mengenai pengulangan materi bab 1, bab 2, dan bab 3. Oke, Ustadz Asa, cukup yang Ustadz sampaikan pagi hari ini. Ustadz buka sesi tanya jawab. Monggo, silakan yang mau bertanya atau bertakon. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Ada kira-kira yang mau bertanya? Mungkin tentang penugasannya boleh, tentang materinya boleh, atau tentang yang penugasan keterampilan tadi juga boleh. Atau Ustadz, ulun misalkan keterampilan itu kadang ngerjain boleh lah Ustadz? Boleh, sejauh boleh. Kenapa? Karena nilai keterampilan itu diambil 1 nanti. Tapi Ustadz saranin kerjain. Kalau yang kemarin antum kerjain, terus misalkan yang ini banyak tugas antum yang keteteran, yang belum selesai, nggak mau ngerjain, boleh-boleh saja. Nanti nilainya paling nilai yang kemarin lagi akan dimunculin, nilai keterampilannya. Karena nilai keterampilan itu diambil dari nilai yang tertinggi. Jadi kalau antum misalkan banyak aja waktu luangnya, silahkan aja dikerjain yang keterampilan yang kedua. Supaya nanti siapa tahu itu lebih tinggi daripada nilai sebelumnya, jadi nanti yang muncul di rapot adalah nilai itu. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Cukup paham? Kalau paham silahkan klik raise hand atau tanda tepuk tangan di masing-masing akunnya. Sekaligus Ustadz mengecek ini orangnya ada nggak sih? Oke, oke. Oke, hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ternyata menyimak ya meskipun mikrofon dan videonya mati. Ya, Alhamdulillah. Takutnya tidak nyimak, orangnya ketiduran. Oke, feedbacknya apa hari ini? Jadi feedbacknya silakan ambil buku tulisnya atau buku paketnya.
Kita ambil di buku paket aja. Yang tidak ikut Zoom nanti silahkan ditonton. Ustadz tidak lampirin ya di GCR-nya, biar nanti disimak feedback-nya ada di menit keberapa. Silakan buka bab 4. Kita ambil salah satu esai satu saja. Nanti kalian kerjakan di privat chat-nya. Oke. Sudah diambil bukunya? Nah, jadi tugasnya adalah tadi kan ada beberapa organisasi pada kebangkitan nasional yang sudah jelasin. Salah satunya adalah organisasi Budi Utomo, ada Sarekat Islam, ada Indispars. Nah, dan organisasi kayak Jong Japa, Jong Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, silahkan kalian nanti pilih salah satu organisasi kebangkitan nasional. Nah, silakan pilih salah satu organisasi, jelaskan secara singkat saja. Nah, jadi tugasnya adalah jelaskan secara singkat mengenai salah satu organisasi pada kebangkitan nasional. Misalkan antum mau ngambil organisasi Budi Utomo. Nanti silakan jelasin secara singkat saja, satu paragraf aja. Ditulis di privat chat saja. Jadi ditulis di privat chatnya, misalkan organisasi Budi Utomo adalah organisasi yang dipelopori oleh bla 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 bla, yang diketuai oleh Budi Utomo dari mahasiswa Stopia. Organisasi ini lahir karena bla 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 bla. Terus organisasi ini diikuti oleh Jawa dan Madura dengan tujuan ini. Nah, organisasi ini akhirnya melebur dengan organisasi pemuda lainnya karena untuk menyatukan pemuda-pemuda Indonesia. Akhirnya pada Sumpah Pemuda organisasi ini bergabung dengan ini. Oke, seperti itu. Ya, paham kira-kira? Jadi satu organisasi saja, jangan banyak-banyak. Ya, jadi satu organisasi kalian ambil misalkan Sarekat Islam misalkan bahwa Paham. Sarekat Islam Organisasi. Sarekat Dagang Islam itu organisasinya dipelopori oleh Cokro Minoto. Nah, terus seiring berkembangnya waktu ternyata dirasa pergerakannya sangat sempit karena sekitaran dagang saja. Akhirnya dirubahlah namanya menjadi Sarekat Islam agar kegiatan dari organisasi ini bisa menjangkau lebih luas dari segi politik, sosial, dan lain-lain. Nah, gitu ya. Paham kira-kira? Paham? Alhamdulillah. Oke, paham. Paham. Ntar ini ada yang tanya di WA. Oke, nah untuk ulangan PPKN bab 2 bukannya sudah di remedial, Ustadz. Nah, jadi bagi antum, kemarin kita udah remedial nggak PPKN bab 2? Udah ya? Udah nggak kemarin? Oh iya, mungkin nggak ke update ya di situ ya. Nah, nanti gini aja, eh, bab 2 itu rasanya nggak masuk ya di PTS, rapat PTS masuk nggak kemarin? Nggak ya? Nah, Ustadz lupa sih kemarin apakah remedialnya di GCR itu juga atau tidak. Ntar kita share screen lagi ya buat kita cek. Ini ada nggak kemarin kita remedial ya? Yang bab 2. Nah ini. Rasanya belum ada ya kecuali yang ini. Nih remedialannya ini. Iya nggak kemarin?
Nah, jadi kalau antum misalkan bab 2 ini nilainya rendah, silahkan nanti dikerjakan lewat sini bisa. Karena ini masih masuk setelah PTS. Ya, ini masih masuk yang setelah PTS. Nah, tapi kalau antum mau misalkan ini remedialannya yang ini nggak masalah sih. Nih, Ustadz Ulen kemarin yang ini ngerjain ini, remedialannya yang ini Ustadz, yang ini. Oke, nggak apa-apa. Nah, tapi saran Ustadz mending yang remedialan ini antum gunakan buat meremedial yang di bawahnya. Nih, yang di bawah PTS. Yang ini nih. Nah, karena ini sudah nggak bisa lagi antum perbaiki kecuali remedial yang itu. Sementara yang ini masih bisa, ya kan? Apalagi kemarin udah bisa lihat jawabannya, ya kan? Yang ini nih. Nah, ini nanti Ustadz apa? Ustadz buka lagi aksesnya buat antum mengerjakan. Oke? Clear ya? Tapi kalau antum mau ini buat meremedial yang ini nggak masalah. Ya. Nanti buat memudahkan Ustadz merekap nilainya, misalkan remedial yang di atas tadi digunakan buat meremedial yang bab 2. Nanti silahkan antum komentar di sini, di privat chat. Ustadz, ulun remedial yang di atas, yang bab 2 ini Ustadz nilainya dapat berapa. Gitu ya. Agar Ustadz bisa langsung mengupdate di sini. Nah, jadi kan di sini kan sudah Ustadz nilai nih. Nah, yang di remedial ini sudah Ustadz nilai. Cuma Ustadz tidak tahu antum meremedial yang mana. Misalkan nih. Nah, ini nih. Nah, jadi ini privat chat ini pindahin selain yang ada di sini nih remedial bab 2. Pindahin di yang bab 2-nya biar Ustadz bisa langsung mengupdate. Nah, langsung di sini cari Lutfan, mana si Lutfan? Lutfan. Mana Lutfan sini? Nah, ini. Nah, nilainya 70. Nanti copy paste aja pindahin sini. Nah, jadi Ustadz bisa langsung mengupdate. Nilainya sama lampirin nilainya. Oh, ini kelupaan nih. Tadi nilainya berapa ya? Lutfan. Oh, ini 100. Nah, nanti lampirin di situ. Ya, paham kira-kira? Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin, feedback tadi apa Ustadz? Nah, jadi feedbacknya silahkan jelaskan satu organisasi pada masa kebangkitan nasional, satu saja antum ambil. Nah, jelaskan secara singkat dalam satu paragraf saja. Nah, seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Kalian tulis di privat chat. Tulis di situ, baru nanti dikirim. Misalkan organisasi Sarekat Dagang Islam tadi. Jelasin misalkan 4-5 baris saja. Nggak usah panjang-panjang. Jangan juga antum kopas ya, satu makalah antum paste di situ. Ustadz lebih menghargai antum berpendapat sendiri. Meskipun nanti data-datanya tetap dapat di internet. Nah, jadi beda ya, kita dapat data di internet, kita olah lagi. Jangan sampai dapat data internet sebukuan kita copy paste. Jangan kayak gitu. Ulang Ustadz. Jadi jelaskan satu organisasi pada masa kebangkitan nasional dalam 5 baris atau satu paragraf. Dalam 5 baris atau satu paragraf. Lalu ditulis di privat chat. Gimana? Wes? Ustadz ulangan bab 3 lu sudahlah ya Nabi. Nah, antum cek sendiri ya.
Bisa aja tuh ngecek sendiri. Nih, Nabi ini kelas berapa sih? 8A ya? Nih Ustaz cekin sebentar. 8A, 8A. Nih belum. Nah, belum nih. Nah, harus ada lampirannya, kayak lupan nih. Nih, sudah ada lampiran. Nanti akan Ustadz perbaiki nilainya. Dapat 80. Oke, sip ya. Clear? Oke, kalau sudah selesai karena kita lewat 4 menit sudah nih mengambil jam pelajaran lain. Oke, Ustadz ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Jangan lupa yang Ustadz sampaikan tadi dipersiapkan 3 minggu lagi buat PAS, materinya bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, untuk nilai antum yang masih belum maksimal, silahkan diremedial ya. Nah, mungkin itu saja Ustadz akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.